sama aku di video pembelajaran tentang not balok. Sekarang kan lagi masa pandemi ya, dan pembelajaran kita itu disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ya pasti dari rumah dong, dari rumah masing-masing. Nah kebanyakan nih anak remaja nih kalau dikasih tugas terus DL atau deadline yang lama, pasti tuh menunda-nunda kan? Ya kan, jujur, termasuk aku juga nih. Nah, pasti di saat kamu nunda-nunda, itu pasti kamu tuh kebanyakan main HP mulu ya kan? Nah, beragam nih, ada yang mendengarkan lagu, ada yang belajar, ada yang bermain sosmed, ada yang bikin TikTok gitu kan? Nah, berhubung mendengarkan lagu, kayaknya udah gak asing deh. Dan itu tuh rata-rata semua remaja pasti kayak gitu. Nah, kayaknya tuh kita harus bahas nih tentang musik-musik atau lagu-lagu gitu. Nah, di SD atau di SMP pasti kalian udah tahu kan not angka. Ya taulah pasti, nggak mungkin nggak tahu. Sekarang aku akan mengajak kalian semua untuk membahas not balok. Yuk lihat keseruannya, check it out. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian notasi balok. Ada yang tahu nggak pengertian notasi balok itu apa sih? Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian notasi balok. Apa sih yang dimaksud dengan notasi balok? Notasi balok adalah sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Nah, gambar-gambar yang melambangkan bunyi akan dituliskan dalam bentuk not balok sesuai dengan tinggi, rendah, dan sifat not tersebut. Nah, ada juga nih pengertian lainnya, yaitu simbol-simbol musik. Nah, simbol-simbol tersebut ditulis agar mudah dibaca, dipahami, dimainkan oleh orang lain atau diri kita sendiri. Nah, setelah kalian mengetahui tentang bagian-bagian dari not balok, yaitu yang terdiri dari bendera not, tangkai not, dan kepala not, sekarang kita cari tahu apa sih kegunaannya. Nah, yang pertama yaitu ada bendera not. Bendera not sama dengan tangkai not, sedangkan tangkai not berguna untuk mewakili panjang pendeknya bunyi yang kita dengar, sedangkan kepala not yaitu mewakili tinggi rendahnya bunyi yang kita dengar. Nah, kepala not itu berada di antara garis dan spasi. Garis dan spasi tempat kepala not bernaung itu disebut dengan garis paranada atau sangkar nada. Nah, ini memiliki arti tersendiri juga loh. Nah, garis paranada atau sangkar nada adalah tempat menulis not balok yang terdiri dari 5 garis paranada dan 4 spasi dengan cara menghitungnya dari bawah. Nah, fungsi dari garis paranada itu sendiri yaitu meletakkan not, meletakkan garis birama, meletakkan kunci, meletakkan tanda diam, dan membantu membaca not balok. Wait, sebentar. Aku mau tanya nih sama kalian. BTW kalian tadi nyadar gak sih di garis paranada ujung sebelah kiri itu ada apa? Nah, ini yang akan kita bahas di video selanjutnya. Makanya jangan skip ya, saksikan. Nah, tadi yang aku tanyain itu namanya tanda kunci. Tanda kunci adalah tanda untuk menetapkan letak salah satu nada dalam not balok. Nah, di sini yang akan aku bahas ada 3 kunci, yaitu kunci G, kunci F, dan kunci C. Saksikan ya. Nah, ini adalah ketiga kunci yang tadi aku sebutkan. Sekarang aku jelasin ya. Nah, yang pertama ini namanya kunci G, atau disebut juga dengan kunci treble. Kunci G adalah tanda yang menunjukkan nada G dari paranada. Kunci G biasanya digunakan untuk menulis nada-nada yang tinggi. Kunci G biasa disebut dengan kunci biola. Maka dari itu tadi aku sebut yang mirip dengan biola.
Yang kedua adalah kunci F atau kunci bass, adalah menunjukkan nada F pada garis keempat dari para nada. Kunci F biasanya untuk menuliskan nada-nada yang rendah. Oleh karena itu, kunci F sering disebut kunci bass. Yang terakhir yaitu kunci C atau kunci alto. Orang terkadang suka dengan kunci C karena nadanya sedang. Namun bagi yang memiliki kapasitas lebih dalam suara yang tinggi, maka jarang seorang penyanyi menggunakan tanda kunci ini. Persoalannya adalah seorang penyanyi harus mampu dengan suara bass rendahnya dan tidak kedodoran. Juga harus bisa memaniskan lagu pada nada-nada sedang. Nilai notasi adalah panjang pendek dari suatu nada yang akan dibunyikan dan nilai nada-nada tersebut digambarkan melalui bentuk simbol-simbol dan fungsinya untuk membedakan panjang pendeknya not atau nada itu dibunyikan. Nah, ini kan yang kalian maksud kenapa ada garis di atas dan di bawah garis para nada. Nah, garis ini dinamakan garis bantu karena untuk mengetahui letak not yang berada di atas dan di bawah garis para nada. Nah, setiap not yang letaknya naik satu spasi, maka not itu semakin tinggi. Sebaliknya juga, jika letaknya semakin turun, maka not itu semakin rendah. Contohnya, not C yang berada pada di garis bantu pertama, not B berada pada spasi di bawah garis bantu pertama, not A berada pada di garis bantu kedua, not G berada pada spasi di bawah garis bantu kedua, dan not F berada pada di garis bantu ketiga. Selanjutnya adalah not A berada pada di garis bantu pertama, not B berada pada spasi di bawah garis bantu pertama, not C berada pada di garis bantu kedua, not D berada pada spasi di bawah garis bantu kedua, not E berada pada di garis bantu ketiga, dan seterusnya. Apa ya? Ketuk-ketuk pintu? Bukan. Ketukan adalah tanda yang digunakan untuk mengatur tempo pada sebuah sajian musik. Nah, sekarang aku akan mengenalkan nama not, bentuk not, dan nilai ketukan. Yang pertama ada whole note atau not penuh yang bentuknya seperti kue donat dan memiliki 4 ketuk. Yang kedua yaitu ada not setengah yang terdiri dari 1 tangkai dan kepala notnya seperti kue donat dan memiliki nilai setengah dari not penuh yaitu 2 ketuk. Yang ketiga yaitu ada not 1/4 atau seperempat yang terdiri dari 1 tangkai dan kepala not yang berisi penuh. Nilai ketukannya yaitu 1/4 dari not penuh yaitu 1 ketuk. Yang keempat yaitu ada not 1/8 atau eighth note. Nah, ini terdiri dari 1 tangkai, 1 bendera, dan kepala not yang berisi penuh. Nilai ketukannya yaitu 1/8 dari not penuh yaitu setengah ketuk. Yang kelima yaitu ada not 1/16 atau 16 note yang terdiri dari 2 bendera, 1 tangkai, dan kepala not yang berisi penuh. Nilai ketukannya yaitu 1/16 dari not penuh, yaitu 1/4 ketuk. Dan yang terakhir yaitu ada not 1/32 atau 32nd note yang terdiri dari 3 bendera, 1 tangkai, dan 1 kepala not berisi penuh. Nilai ketukannya yaitu 1/32 dari not penuh yaitu 1/8 ketuk. Caranya itu yang pertama kita harus paham dan hafal not-not beserta letaknya pada garis para nada. Jika sudah paham, pasti kita mudah untuk mengetahuinya. Yang kedua, gimana sih cara menentukan nilai ketukannya? Nah, itu kita lihat dari kepala not yang ada. Jika kepala notnya berisi penuh, maka
berjumlah 1 ketukan. Contohnya yaitu pada not yang pertama yaitu not C, jumlah ketukannya yaitu 1 karena kepala notnya itu berisi penuh. Dan contoh yang lain, jika ketukannya bernilai 4, maka kita tetap tekan dan tahan nada tersebut selama 4 ketuk. Walaupun sebelum sampai 4 ketuk bunyi nada tersebut sudah tidak ada. Dan yang terakhir yaitu ada tanda istirahat atau tanda diam. Yang pertama yaitu ada tanda istirahat penuh bernilai 4 ketuk. Yang kedua yaitu ada tanda istirahat setengah bernilai 2 ketuk. Yang ketiga yaitu ada tanda istirahat 1/4 yaitu 1 ketuk. Yang keempat yaitu ada tanda istirahat 1/8 yaitu bernilai setengah ketuk. Yang kelima yaitu ada tanda istirahat 1/16 yang bernilai 1/4 ketuk. Dan yang terakhir yaitu ada tanda istirahat 1/32 yaitu bernilai 1/8 ketuk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.